Seperti inilah pemeriksaan di Bandara Juanda saat ini. Dan bagi yang ada di Taiwan mau turun di Bandara Juanda Surabaya sekarang sudah bisa. Nah, untuk mengeceknya apakah tanggal tersebut ada ataupun tidak, simak berikut. Halo, assalamualaikum teman-teman semua, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bagi teman-teman yang mau pulang melalui Bandara Juanda Surabaya, tentunya saat ini masih bisa ataupun boleh langsung pulang ke rumah masing-masing dengan catatan cuman bawa surat PCR dari negara asal dan nanti di Bandara Juanda Surabaya dicek ulang. Nah, seperti apa pemeriksaannya? Apakah sulit? Terus kemudian berapa lama waktunya? Apakah ngantrinya banyak sekali? Kemarin aku ngobrol sama tetangga kampung, yaitu salah satu YouTuber juga dari Hong Kong. Nah, itu Najwa Channel. Nah, itu bagi kalian yang suka masak-masak bisa cek di sana resep-resep yang mumpuni dan juga pasti anti gagal. Jadi Mbak Najwa ini minggu kemarin itu kan pulang dari Hong Kong menuju Surabaya dan langsung bisa dijemput oleh keluarganya. Dan di sana melewati beberapa pemeriksaan. Tapi untuk kelancaran sebelum terbang dari Hong Kong itu pastikan teman-teman juga mendownload dua aplikasi, yaitu eHAC dan juga Mobile Bea Cukai. Kalau bisa diisi semua nanti pas masih di negara asal ya, biar nanti lancar. Dan bagi teman-teman yang bingung ataupun tidak mempunyai HP, itu sebenarnya juga nggak masalah. Nanti pas di Indonesia ataupun pas check-in itu nanti dibantu oleh petugas. Sampai kapan Bandara Juanda Surabaya tidak ada karantina, itu tentunya masih belum tahu pastinya. Tetapi dari awal sampai sekarang itu tetap tidak ada karantina, dan semoga aja tetap terus tidak ada karantina sehingga karantina di rumah bagi teman-teman yang membawa surat PCR. Jadi itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah di Surabaya aturan bawa HP itu sama dengan di Jakarta? Nah, ketentuannya itu aslinya juga sama ya. Jadi maksimal yang didaftarkan itu cuma 2 buah. Kalaupun misalkan lebih, itu disimpan aja di saku ataupun di tas kalian. Dan itu tidak ada penggeledahan. Ya, tapi yang didaftarkan cuma 2 aja ya. Nah, di sana itu tidak kena pajak bagi yang harganya di bawah 7 jutaan atau 500 US dollar. Walaupun itu HP kalian yang pakai sendiri, itu tetap didaftarkan. Untuk prosesnya sendiri pas pendaftaran itu cepat sekali ya teman-teman. Apalagi bagi yang sudah mendownload aplikasi Mobil Bea Cukai dan juga sudah mempunyai QR code. Nah, nanti di sana itu langsung dikasihkan oleh petugasnya. Nah, sama petugasnya nanti cuma di scan. Nah, habis itu sudah beli kartunya perdana di sana juga, kemudian dibongkar sama petugasnya dan diisi juga oleh petugasnya, dan langsung dicek apakah benar-benar bisa atau tidak ya. Jadi setelah SIM card dari Indonesia itu dimasukkan, itu langsung dihidupkan dan dicek langsung emailnya ya, di websitenya email.kemenperin.go.id. Dan nanti misalkan di situ sudah terdaftar, berarti itu sudah normal ataupun sudah bisa dipakai selamanya di Indonesia. Dan jika belum, kemungkinan ada 1 hari ataupun 2 hari itu menunggu. Misalkan tidak bisa, itu bisa menghubungi pihak bea cukai di bandara biar dikonfirmasi lagi untuk pendaftarannya. Dan untuk pengecekan barcode sendiri ini cuma sekitar 5 menitan lah, cuman lihat isinya lalu diklik, nah itu udah bisa. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang tes swab. Nah, jadi tes swab ini sebelum mendaftar email ya. Jadi habis turun dari imigrasi kemudian tes swab. Nah, di tes swab sendiri ini juga gratis, tidak bayar. Setelah habis swab itu kita diperbolehkan pulang ataupun dijemput oleh keluarga. Jadi seperti yang aku bilang pada kemarin itu ya, sama prosesnya seperti itu. Nanti misalkan sampai di rumah tidak ada SMS, berarti itu tidak apa-apa alias normal dan beres. Kita sehat dan aman. Kemudian untuk penjemputnya sendiri itu juga bebas ya teman-teman. Tidak perlu surat jalan ataupun yang surat PCR ataupun yang lain-lain. Cuman menjaga protokol kesehatan aja. Misalkan satu mobil itu jangan diisi orang terlalu banyak, umpek-umpekan. Nah, cukup 3 orang ataupun 2 orang nggak masalah. Yang penting
cukup ruangan ataupun jaga jarak pas di dalam mobil. Dan proses mulai dari turun dari pesawat sampai selesai tes swab dan juga daftar IMEI itu memakan waktu sekitar 3 jam. Karena waktunya lama, untuk menghilangkan rasa lapar ataupun haus, persiapan juga makanan kecil ataupun makanan ringan ya, biar tidak lemes. Dan sekarang mengenai penerbangan dari Taiwan yang turun di Bandara Juanda Surabaya. Jadi sebenarnya sebelumnya ini pernah aku bahas juga ya pada video-video sebelumnya, negara mana aja yang sudah bisa turun ke Bandara Juanda Surabaya. Karena sampai saat ini di Taiwan belum bisa langsung mendarat di Bandara Juanda Surabaya, berarti harus melewati transit dulu. Untuk transitnya sendiri ini melewati Hong Kong ya. Jadi bagi teman-teman yang tidak ingin dikarantina, terutama yang di Taiwan, nah itu bisa lewat turunnya di Bandara Juanda Surabaya dengan transit nanti di Hong Kong. Nah kemudian bagaimana cara mengecek apakah ada penerbangan ataupun harganya berapa, itu tanggalnya berapa, apakah kita sendiri bisa ngecek. Dan untuk mengecek sendiri itu ternyata tidak sulit ya teman-teman. Kalian bisa mengeceknya sendiri melalui HP kalian sendiri di rumah ataupun di mana aja. Dan caranya itu seperti ini ya. Dan di halaman depan ini ada tulisan penerbangan, hotel, penerbangan plus hotel. Nah, kita pilih yang penerbangan. Kemudian ada bertolak dari. Nah, misalkan mau dari yang Taiwan, tinggal klik yang bertolak dari. Nah, di sini ada pilihan, tinggal ketik aja Taiwan misalkan. Kemudian menuju Surabaya. Nah, setelah itu kita tentukan tanggalnya. Berangkat pada hari apa? Misalkan tanggal 10 Maret ya. Kalau klik juga ada tanggalnya. Nah, ini ada pilihan tanggalnya. Udah selesai. Setelah itu kita pilih yang bawahnya lagi nih, sekali jalan atau kembali. Kalau kembali ini yang cuti ya teman-teman. Kalau misalkan pulang aja sekali jalan, kita pilih yang sekali jalan. Nah, setelah itu tinggal cari penerbangan. Tunggu sebentar, ini tidak lama ya. Nah, di sini muncul tidak tersedia penerbangan pada kombinasi tanggal yang Anda pilih. Kami telah memilihkan tanggal terdekat yang tersedia untuk Anda. Lanjutkan. Nah, kita tadi milih yang tanggal 10 Maret. Nah, yang ada adalah tanggal 11 Maret. Harga mulai dari 9.905. Kemudian hari Jumat itu tidak tersedia, geser lagi. Sabtu tidak tersedia, Minggu tidak tersedia. Kalau mau ganti tanggal lagi bisa geser lagi, nanti muncul tanggalnya. Nah, di sini kita bisa menentukan tanggal yang akan kita pakai teman-teman. Misalkan tanggal 17. Nah, kita cari lagi apakah ada atau tidak. Oh, ternyata sama, tidak ada. Coba lanjutkan yang ada hari apa. Nah, ternyata yang ada itu hari Kamis ya. Jadi ini satu minggu satu kali pada hari Kamis dari Taiwan. Terus untuk melihat detailnya, ini bisa kita tarik ke atas. Ada pilihan lihat detailnya. Seperti ini ya. Mungkin 18, 2 jam sampai Hong Kong. Kemudian dari Hong Kong itu istirahat bentar, cuman 17 jam. Nah, setelah itu paginya itu berangkat ataupun hari Jumatnya itu berangkat dari Hong Kong menuju Surabaya, nyampainya jam 12 siang. Dan untuk penerbangannya sendiri itu satu minggu cuman satu kali ya. Jadi bagi teman-teman yang mau pulang jauh-jauh hari, persiapkan kapan tanggal akan pulang. Nah, harus ditentukan jauh-jauh hari biar kebagian untuk tiketnya. Oke teman-teman, ini dulu informasi dari saya. Misalkan ada kekurangan ataupun yang mau menambahi, silahkan komen di bawah. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.